Dan bukan hanya sekedar dengan suara hati bahwa ini tidak benar, ini salah, tetapi juga melakukan sebuah tindakan apapun itu, sekecil apapun, sekuat kemampuan kita. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sahabat emosi dimanapun saat ini sedang berada. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang tetap sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan tetap dalam keberkahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali kembali hadir menemani kebersamaan teman-teman semuanya. Mas Oji channel yang kita kembangkan, yang kita cintai ini, dan berharap mudah-mudahan channel ini senantiasa memberikan inspirasi, motivasi, dan kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin sharing kembali tentang sebuah inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa itu? Sebelum kita lanjutkan, kita lihat intro yang mau lewat dulu. Intronya lewat. Sahabat emosi dimanapun teman-teman saat ini berada, pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud kala itu, ada sebuah kisah tentang seekor semut. Semut ini cukup menginspirasi kita semuanya dan menjadikan kita semakin paham tentang pentingnya memposisikan diri. Semut ini menyaksikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, penguasa yang zalim pada saat itu, dan dalam hatinya semut berpikir tidak rela dengan kekasih Allah yang dibakar oleh Raja Namrud laknatullah. Kemudian semut tersebut berpikir apa yang bisa dia lakukan agar bisa membantu Nabi Ibrahim terbebas dari kobaran api. Selanjutnya semut tersebut berpikir bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab dia. Dia tidak ingin, semut ini tidak ingin ketika nanti sampai tiba waktunya dimintai pertanggungjawaban, menyaksikan sebuah kezaliman tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka terbersihlah sebuah ide. Semut tersebut kemudian membuat sebuah bejana kecil, ya, sebuah tempat penampungan air, kemudian menuju ke sungai dan mengisi tempat air tersebut dan diangkutnya menuju ke tempat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah perjalanan, semut tersebut, teman-teman semuanya, bertemu dengan seekor gagak. Nah, maka terjadilah pembicaraan dan percakapan. Si gagak bertanya, "Wahai semut, apa yang sedang kamu lakukan?" Maka semut mengatakan, "Aku sedang membawa sebuah air." "Untuk apa air tersebut?" kata sang gagak menyahut. Kemudian semut tersebut mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di istananya Raja Namrud?" "Oh, saya tidak tahu." "Ketahuilah bahwa hari ini Nabiullah Ibrahim sedang dibakar oleh Raja Namrud." Nah, gagak heran-heran lagi. "Lantas apa yang kamu lakukan dengan air yang kamu bawa itu, wahai semut?" Maka dia mengatakan, semut tersebut mengatakan, "Saya ingin membantu memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Si gagak tambah ketawa lagi. "Manalah mungkin kamu bisa memadamkan api sebesar itu, hai semut, sedangkan air yang kamu bawa itu sangat sedikit. Kamu tidak akan bisa, dan air yang kamu bawa tidak akan terpengaruh apapun terhadap api yang berkobar itu." Maka semut tersebut mengatakan, "Ya, wahai gagak, aku tahu bahwa aku tidak mungkin bisa memadamkan dengan air yang aku bawa ini. Tapi setidaknya aku punya alasan kenapa aku melakukan ini." Maka sang gagak dengan ketawa mengatakan, "Wahai semut yang bodoh, apa alasanmu sehingga kamu rela melakukan ini?" Maka semut mengatakan, "Alasanku yaitu, pertama, aku memastikan di mana posisiku saat ini. Aku bukanlah makhluk yang tidak memiliki kepedulian, yang menyaksikan kasih Allah dibakar, dizolimi. Maka aku ingin menegakkan kebenaran, meskipun kemampuanku sangat-sangat minimal. Maka aku memperjelas posisiku bahwa aku tidak rela kezaliman berada di negeri ini."
Dan yang kedua alasanku, wahai gagak, agar suatu saat aku memiliki alasan dan jawaban ketika aku ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan ketika melihat kekasih Allah dibakar. Maka aku melakukan sesuatu untuk menolongnya, meskipun aku tahu bahwa apa yang aku lakukan tidak mampu menolongnya. Tetapi Allah tahu apa yang aku lakukan sekuat kemampuanku. Mendengar jawaban tersebut, si gagak masih tetap tertawa, dan akhirnya mereka berpisah, ya. Dan sang semut kemudian melanjutkan perjalanannya dengan bekal keimanan dan ketakwaan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk ikut membantu memadamkan api. Alhasil, di tempat pembakaran Nabiullah Ibrahim ada seekor cicak yang dengan susah payah ternyata juga ingin melakukan sesuatu. Tetapi apa yang dilakukan cicak tersebut? Dia berusaha sekuat tenaga meniup-niup api itu agar nampak lebih besar. Padahal sama sekali tiupan sang cicak juga sebenarnya tidak berpengaruh terhadap api tersebut. Tetapi sang cicak berusaha berbeda haluan, berbeda posisi dengan berusaha terus untuk meniup api agar semakin berkobar. Nah, teman-teman sahabat emosi yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengambil sebuah inspirasi pelajaran dari kisah yang tadi kita sampaikan. Apa pelajaran yang bisa kita sampaikan dari seekor semut Ibrahim ini? Yang pertama kita harus mengambil sebuah pembelajaran bahwa semestinya lah kita seorang yang beriman mendengar suara hati kita ketika menghadapi kezaliman, menghadapi ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Maka kita harus mendengar suara hati bahwa ini tidak benar. Kita harus bisa memposisikan posisi kita, dan bukan hanya sekedar dengan suara hati bahwa ini tidak benar, ini salah, tetapi juga melakukan sebuah tindakan apapun itu, sekecil apapun, sekuat kemampuan kita. Meskipun kadang apa yang kita lakukan tidak dipandang, tidak dianggap oleh orang lain, bahkan kadang-kadang apa yang kita lakukan mungkin tidak ada pengaruhnya terhadap kezaliman atau sesuatu yang terjadi itu. Tetapi ini memperjelas, ini mempertegas posisi kita bahwa apa yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita berada di posisi di mana kita tidak menerima sebuah kezaliman ada di dalam kehidupan kita. Hal itulah seperti seekor semut tadi yang dengan sekuat tenaga, dengan keyakinannya dia meneguhkan posisinya, dengan sekuat tenaga mengangkat sekantung berisi air, ya, yang dia tahu bahwa air tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memadamkan api, tetapi dia betul-betul melakukan dengan tindakan sekecil apapun, sekuat yang dia mampu. Yang kedua adalah kita mengambil hikmah, kita harus memiliki rasa benci. Bencilah terhadap sebuah kezaliman jika itu memang ada. Bencilah terhadap suatu ketidakadilan ketika ada di sekitarmu. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ya akhir-akhir ini kita bisa melihat di mana ketidakadilan itu hadir di dalam kehidupan kita. Hadirnya keburukan, kemungkaran, dan ketidakadilan yang ada dalam kehidupan kita, semestinya lah kita juga berusaha untuk mencegahnya. Upaya mencegah bisa kita lakukan dengan apapun. Dengan jalan yang kita bisa lakukan, maka ini menjadikan bahwa kita memiliki posisi membenci sebuah ketidakadilan, membenci sebuah kemungkaran yang ada di dalam kehidupan kita. Hal ini seperti yang dilakukan oleh semut Ibrahim itu. Dia tidak rela kekasih Allah yang dia cintai dibakar. Maka dia membenci kezaliman tersebut. Dia melakukan sesuatu karena ada rasa benci terhadap ketidakadilan yang terjadi. Maka teman-teman, perjelaslah bahwa diri kita tidak menyukai kemungkaran, tidak menyukai hadirnya sebuah keburukan yang ada di muka bumi ini. Kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencegahnya. Yang ketiga, teman-teman, hikmah dari kisah semut Ibrahim ini adalah janganlah kita menghiraukan apa-apa yang orang lain katakan, hal-hal negatif yang mungkin mereka pikirkan terhadap diri kita, sedangkan kita sudah melakukan sebuah kemampuan yang kita anggap ini adalah sebuah kebenaran. Mungkin di sekitar kita ada banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, atau bahkan bahasa hari ini adalah nyinyir, menghina, ya, bahkan terkesan melecehkan. Maka jangan hiraukan itu, tetap lakukan sesuai dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran. Orang yang berkata negatif, orang yang berkata miring terhadap kita, tidak perlu kita tanggapi dengan hal-hal yang negatif pula. Maka tetap berpikir positif bahwa mereka mungkin melakukan itu karena mereka tidak tahu. Tetap kita jaga pikiran positif kita, dan jangan hiraukan apa yang orang lain katakan tentang hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan itu. Karena sejatinya teman-teman, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan balasan Allah terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan sudah jelas. Kita akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya balasan atas apa yang kita lakukan. Seperti halnya semut tadi yang kita kisahkan, ditertawakan, dihina, dikatakan bodoh oleh sang gagak, tetapi semut tetap teguh dengan pendiriannya, tetap yakin dengan apa yang dia lakukan, yaitu melakukan sebuah kebaikan untuk menegakkan keadilan.
Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita, seyogyanya, semestinya lah kita tidak usah mempedulikan orang-orang yang mengatakan negatif terhadap kita tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Biarkan saja, jangan hiraukan. Yang keempat, teman-teman, yakinlah teman-teman bahwa Allah akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, Allah melihat. Sesungguhnya apa yang kita perbuat akan mendapatkan kesaksian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana memperjelas posisi kita, kebaikan yang kita lakukan meskipun sekecil apapun akan mendapatkan balasan, dan semuanya dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa tidak ada yang pernah sia-sia apa yang kita lakukan. Dan lagi, semua kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Semua yang kita lakukan, besar, kecil, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari kehati-hatian kita agar senantiasa kita melakukan hal yang baik. Posisi kita jelas, mau jadi apa kita jelas, silahkan teman-teman yang memilih. Nah, itu tadi teman-teman, sebuah kisah dan inspirasi yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dari sebuah kisah semut Ibrahim itu tadi. Teman-teman bisa memilih kita mau menjadi seperti apa, memperjelas posisi kita di mana. Teman-teman bisa memilih, menginspirasi, mengambil hikmah dari kisah semut Ibrahim. Jadilah semut Ibrahim, meskipun apa yang dia lakukan belum tentu memiliki pengaruh yang besar, tetapi setidaknya kita jelas posisi kita ada di mana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. So, teman-teman tetap semangat, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dalam rangka untuk menambah keimanan kita, dalam rangka untuk menambah ketakwaan kita. Mari kita jadikan hari-hari kita terus untuk senantiasa lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan jangan pernah bosan untuk menjadi orang-orang yang baik di sekitar kita. Jangan pernah bosan untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman yang sudah ikut serta dalam rangka mengembangkan channel ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jika teman-teman merasa bahwa channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, yuk didukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe, serta tulis komentar. Teman-teman, silahkan tulis komentar untuk kita sharing-sharing dan sebagai ajang silaturahmi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.